Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. What's up people? Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita semua. Perkenalkan, saya Rian. Izinkan saya untuk memandu jalannya agenda podcast pada edisi ini. Baik, untuk teman-teman yang belum tahu, kami ulangi kembali bahwa kegiatan ini adalah serangkaian podcast yang dilaksanakan oleh STKIP Muhammadiyah Manokwari yang tujuannya untuk mengenalkan seluruh prodi yang ada di kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari. Namun, jika harus menjelaskan keseluruhan prodi pada video ini akan sangat kepanjangan. Maka dari itu, kita fokuskan pada kesempatan ini, kita fokus kepada salah satu prodi yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan sudah teman-teman lihat di sini di sebelah saya, kita sudah kehadiran tamu yang mana beliau ini adalah Kepala Prodi atau Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin tanpa berbahasa basi, kita langsung saja begitu ya? Iya. Oke. Beliau ini namanya adalah Pak Sulistia Hadi, MPD. Biasanya mahasiswa di sini memanggil beliau dengan sebutan Mr. Tio. Halo Mr. Tio. Halo Pak Rian. Bagaimana kabarnya Mr. Tio? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Tapi ada sedikit capek karena perjalanan hari ini cukup jauh dari SP4 ke Arfai Pak Rian. Siap. Nah, tadi Pak Tio sudah bilang tuh bahwa perjalanan Pak Tio dari sini adalah dari SP ke Arfai. Buat teman-teman yang mau tahu, jauhnya dari SP ke Arfai itu bisa mencapai lebih dari 50 km. Yang mana itu jauh sekali. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana capeknya. Dan itu tidak hanya satu dosen saja yang mengalami seperti itu. Banyak beberapa dosen di sini yang menurut kami pengabdiannya sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Jalan dari tempat tinggal ke kampus saja bisa sampai 50 km lebih gitu. Nah, tadi kan kami sudah bilang bahwa Mr. Tio ini adalah Kaprodi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Mari teman-teman kita simak bersama-sama bagaimana cerita Mr. Tio dan berbagi pengalamannya sebagai Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mr. Tio, boleh diceritakan bagaimana asal mulanya atau sejak kapan Mr. Tio itu menjadi Kaprodi di Pendidikan Bahasa Inggris? Oke. Saya sedikit cerita Pak Rian ya. Saya itu masuk di STKIP ini kurang lebih tahun 2015 sebagai dosen kontrak dulu itu. Oh, ya, gitu, tidak Pak. langsung sebagai dosen tetap. Dan itu dulu itu digaji per semester, tidak setiap bulan. Oke, kemudian itu di zaman ketua Bapak Rosik Manan. Kemudian setelah itu ada pemilihan ketua dan itu kurang lebih tahun 2016-17 kalau tidak salah, saya lupa, yaitu diganti dengan Ibu siapa namanya ya, Ibu Murni. Nah, dikala Ibu Murni menjadi ketua ini, saya menjadi ketua Prodi Bahasa Inggris. Oke, Pak. Kemudian saya sebagai Kaprodi itu saya adalah salah satu dosen tetap pada waktu itu karena belum ada dosen tetap dari Prodi Bahasa Inggris. Oke, gitu Pak Rian. Siap. Pak Tio, saya ingin fokus dulu ke awal ceritanya Pak Tio bahwa Pak Tio sudah mulai karir sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari tahun 2015. No, enggak Pak Rian, 2017. 2017. Ya, 2017 sampai tahun ini berarti kurang lebih sudah sekitar 8 tahun ya, Mr. Tio? Sekitar 8 tahun Pak Rian. Itu sudah senior sekali, Pak. Kalau belum lah. Dan kemudian selama karir Pak Tio menjadi Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris sudah berganti kepemimpinan sebanyak 2 kali gitu ya. Iya, 2 kali Pak Rian. Nah,
teman-teman mungkin sudah mulai ada rasa-rasa penasaran selama hampir 8 tahun Mr. Tio ini menjadi Kaprodi. Tentu saja banyak sekali pengalaman yang telah dialami beliau. Kita boleh ulik satu teman-teman, yaitu terkait masalah. Ya, masalah ini kan selalu ada. Boleh langsung kita tanyakan aja, Pak Tio, kira-kira selama menjadi Kaprodi, kendala atau masalah apa saja yang pernah Pak Tio alami? Oke, saya sedikit cerita lagi. Siap. Di tahun 2017 itu saya menjadi Kaprodi, dan pada waktu itu belum ada teman dosen tetap. Jadi dulu itu saya kesulitan ketika mau mengadakan akreditasi karena tidak ada tidak ada teman. Gitu. Ya. Tapi alhamdulillah pada waktu itu proses akreditasi berjalan lancar, dan alhamdulillah pada waktu itu prodi bahasa Inggris mendapatkan akreditasi B, yaitu adalah baik. Baik sekali ya, Pak. Dan pada tahun itu pendidikan bahasa Inggris adalah salah satu prodi dengan terakreditasi B. Luar biasa. Ya. Berarti salah satu waktu itu yang Pak Tio alami masalah adalah terkait akreditasi begitu, Iya, Mas? terakreditasi. Sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, Pak. Iya. Ya? Kemudian Pak, mungkin ada masalah lain dari mahasiswa atau dari manapun? Biasanya kalau ada ketika mahasiswa itu mereka biasanya telat kuliah, biasanya datang di kelas mereka itu biasanya telat. KRS biasanya juga telat, itu Pak Rian kalau dari sisi mahasiswa. Oke, siap. Dari mahasiswa ini saya sedikit mendengar bahwa mereka terlambat begitu Pak Tio. Kalau datang masuk kuliah banyak terlambatnya gitu. Iya, begitu. Ini kan sudah berjalan ya Pak Tio. Itu kira-kira Pak Tio untuk mengatasi masalah keterlambatan mahasiswa itu bagaimana Pak Tio? Biasanya itu mahasiswa ini saya panggil, kemudian saya kasih arahan Pak Rian. Sebelumnya kasih arahan, saya tanya dulu masalahnya apa, kenapa bisa terlambat. Dari situ kita bisa mencari solusinya Pak Rian. Begitu. Saya setuju Pak Tio di situ, karena kita nggak bisa langsung menjudge atau menentukan bahwa mahasiswa ini terlambat karena dia malas gitu. Nggak bisa kita langsung tentukan seperti itu. Saya setuju bahwa sebaiknya kita panggil dulu mahasiswanya, kita tanyakan alasannya bagaimana untuk lebih baik ke depannya. Begitu ya Mr. Tio. Saya lebih mencari solusinya bagaimana, begitu Pak Rian. Kemudian di sini juga terkait permasalahan mahasiswa terlambat tadi, tidak ada yang menggunakan teknik-teknik kekerasan begitu, tidak ada. Tidak ada Pak Rian. Di sini tidak ada. Oke, baik. Mungkin ada lagi permasalahan lain Pak Tio sebelum kita lanjut ke poin berikutnya? Mungkin lanjut ke poin selanjutnya Pak Rian. Siap. Di sini di pendidikan bahasa Inggris ada 5 dosen tetap begitu ya Pak? Iya, ada 5. Sekarang ada 5. Kebetulan ada 5 itu yaitu pada tahun 2024 ini. Sebelumnya hanya 4, dan tahun 2024 ini kedatangan dosen baru Pak Rian. Oke, berarti dosen ini baru mencukupi 5 baru tahun-tahun terakhir ini. Iya. Oke, berarti sebelumnya tidak genap 5 ini Pak Tio? Sebelumnya itu untuk dosen tetap belum ada 5 Pak Rian. Tapi kita yaitu untuk pengajaran kita mengontrak dosen dari luar Pak Rian. Oh, berarti sudah ada strategi yang Pak Tio lakukan untuk mengantisipasi gitu ya Pak Tio? Iya Pak Rian. Siap. Tapi alhamdulillahnya sampai tahun ini sudah genap berarti Pak Tio? Iya, sudah genap. Alhamdulillah. Nah, ini kan udah ada 5 dosen nih Pak Tio. 5 dosen ini kan pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah, gimana Pak Tio ini menjaga kekompakan di antara 5 dosen prodi bahasa Inggris ini gitu Pak Tio? Oke, itu pertanyaan sangat sulit Pak Rian. Siap. Terus terang sulit untuk saya jawab karena di dosen bahasa Inggris itu ada 5. 3 di antaranya itu ada di wilayah SP dan kurang lebih jaraknya 55 sampai 60 km, dan 2 dosen ada
di perumahan perumahan kampus. Siap. Terus terang di situ saya itu agak kesusahan ketika mengadakan pertemuan atau apa begitu, karena saya juga mengalami ketika perjalanan jauh begitu. Jadi untuk komunikasi selama ini saya menggunakan WA grup Pak Rian. Di situ kita bisa berkomunikasi lebih detail. Kita juga pernah sesekali ketemu di ruangan untuk yang penting-penting saja Pak Rian. Siap. Karena kita terkendala yaitu tadi jarak dan rata-rata di prodi bahasa Inggris itu mempunyai ada kesibukan begitu. Ada di antaranya yaitu ini Pak Rian. Ada yang menjadi asesor. Oke. Siap. Kemudian ada yang menjadi guru juga. Jadi ya karena mereka punya kesibukan, ya kita harus cari waktu yang luang untuk sama-sama. Tapi yang paling penting Mbak Rian, kita yang sumber utama yaitu adalah di Stikip. Jadi kita wajib meluangkan waktu untuk kampus kita, Pak Rian. Gitu, Pak Rian. Betul, Pak Tio, saya setuju. Meskipun mungkin ada istilahnya side job begitu ya, ada double kerjaan, namun yang selalu diutamakan pastinya adalah STKP Muhammadiyah. Iya, kita tetap menomorsatukan kampus kita, Pak Rian. Siap. Kemudian Pak Tio, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman yang nonton di sini juga ada yang mahasiswa, entah itu mahasiswa di STKP Muhammadiyah Manokwari ataupun mahasiswa luar, Pak Tio. Yeah. Ini kan sebagai mahasiswa ini kan memang pengennya itu kalau bisa ketika wisuda itu nggak usah molor-molor begitu. Gitu. Kalau pengalaman Pak Tio mahasiswa di prodi pendidikan bahasa Inggris itu bagaimana, Pak Tio? Untuk wisuda ya? Iya. Biar oke. Selama ini untuk mencegah mahasiswa ini tidak molor, di semester 7 itu saya sudah mewanti-wanti atau mengarahkan mahasiswa untuk mencicil atau mencari judul untuk skripsinya. Itu yang saya lakukan, karena kalau tidak mencicil pasti ada memang sebagian yang molor karena ini Pak Rian, tidak mengikuti alur atau kapan bulan apa mereka harus membuat proposal, ujian proposal dan mungkin ujian skripsi. Jadi mereka tidak mentaati bulan-bulan itu, jadi mereka bisa molor wisuda. Tapi cuma beberapa mahasiswa saja, Aryan. Oke. Berarti beberapa mahasiswa ini yang memang kita sudah coba untuk agar mereka itu tidak molor, tapi mereka sendiri begitu ya, Mr. ya. Kebanyakan mereka itu ada yang sibuk bekerja, Pak Rian. Oke. Ya, karena mereka mencari uang sendiri, membayar uang kuliah sendiri, membayar mungkin nanti kalau wisuda bayar sendiri. Jadi alasan itu yang biasa saya dengar dari mahasiswa, Pak Rian. Siap. Oke, Pak Tio. Ini juga sementara tengah-tengah berjalannya semester ya, Pak Tio ya. Tentu saja juga mahasiswa ini sedang aktif kuliah di kampus ya sekarang ini ya, Pak. Pendapat Pak Tio tentang mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris itu bagaimana? Secara umum saja mereka mungkin baik atau mereka sangat susah diatur dan lain sebagainya, Pak Tio. Oke, untuk mahasiswa itu di dalam dunia pendidikan pasti ada yang susah diatur, Pak Rian. Siap. Pasti menurut saya itu pasti ada, 1-2 orang pasti ada, tapi alhamdulillah cukup itu teratasi. Oke, siap. Untuk masalah itu. Saya perlu ceritakan sedikit, boleh, Pak Rian, salah satu atau prestasi yang didapat mahasiswa pada tahun ini yaitu adalah atas nama Aldila, yaitu dia berhasil lolos seleksi. Ya, lolos seleksi
menjadi pertukaran mahasiswa antar provinsi. Wah, luar biasa. Ya, yaitu kemarin itu di Bengkulu selama 1 bulan Pak Rian. 1 bulan di Bengkulu. Ya. Oke. Kemudian ada juga kemarin itu atas nama Fidel dan Niki itu adalah juara 2 pencak silat se-Manokwari. Oh, pencak silat yang pukul-pukul itu, Pak? Iya, itu, yang pukul-pukul itu. Tapi memakai teknik nih Pak Rian. Oke, siap. Tidak asal pukul-pukul Pak Rian. Oh, siap. Iya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Sofi, yaitu dia juara dai muda se-Manokwari Pak Rian. Itu adalah beberapa prestasi yang didapat mahasiswa Pak Rian. Oke, baik. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang ikut menonton. Sekilas saya simpulkan dari ceritanya Mr. Tio tadi, Mr. Tio itu bangga dengan kalian mahasiswa STKIP Muhammadiyah Manokwari, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, terkecuali kalian yang susah-susah diatur itu ya. Jadi jangan susah diatur lah, ikut saja, dan kalau ada kegiatan selalu aktif. Begitu ya Mr. Tio? Iya, Pak Rian. Mungkin sebelum kita tutup Mr. Tio, ini harapan Mr. Tio sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, harapannya terhadap kampus kita ini Mr. Tio, STKIP Muhammadiyah Manokwari ini seperti apa? Mungkin ya silakan. Ya, harapan saya untuk kampus ini lebih maju, lebih teratur Pak Rian. Siap. Kemudian semoga cepat menjadi universitas. Itu harapan saya. Oke, berarti mau alih bentuk ya, Pak? Pak? Rencana tahun ini akan alih bentuk menjadi universitas Pak Rian. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan segera tercapai ya Mr. Tio. Amin. Oke. Terakhir Mr. Tio. Ya. Kata-kata Mr. Tio, motivasi atau apapun itu mungkin saya dulu. Boleh? Ya, oke. Silakan. Teman-teman, kata-kata untuk kalian semua yang menonton podcast pada edisi kali ini. STKIP Muhammadiyah tujuanmu, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pilihanmu. Cia. Baik, silakan Mr. Tio. Kalau saya, yaitu adalah saya ambil dari Mahfudot, yaitu adalah manjada wajada. Luar biasa. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Itu adalah salah satu kata-kata yang sering saya kerjakan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu harus dengan bersungguh-sungguh. Gitu Pak Rian. Betul, dan saya setuju Pak Tio. Baik teman-teman, mungkin sekian edisi podcast kali ini bersama Mr. Tio dengan fokus kita yaitu salah satu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di edisi podcast berikutnya bersama Kaprodi yang lain dari STKIP Muhammadiyah Manokwari. Sekian dari kami, Pak Tio, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.